ya gue mahasiswa, gue pengen punya mobil buat harian. Otomatis nggak mungkin dong dia tiba-tiba beli Skyline GTR gitu Ya, kalau bapak lu pengusaha timah sih boleh ya bos ya. Waduh, pengusaha timah. Dia bilang kan take care of your car and then your car will take care of you. Itu bener banget. Jadi cewek paling jijik kan masuk ke mobil cowok yang Betul bawa banget. kan? Buka pintu, tiba-tiba di pinggir tau gak sih yang Ada tempat soundbox. tempat minum. tisu-tisu gitu kalau jadi kan kesel Jijik ya. kan ngeliatnya iya. Udah gitu kalau yang cowoknya ngerokok di dalam mobil lagi ya kan? Aduh gak suka banget lagi. Masuk mobil bau rokok. Katanya gitu. kok, cara tahu orang itu kayak gimana karakternya, itu bisa dilihat dari dalam mobilnya gimana. Itu bener gak? Jadi emang hobi itu kan membutuhkan duit dan gue harus cari duit dari tempat lain karena nggak mungkin gue minta bokap nyokap gue kan, pasti diomelin gue kan. Kalau misalkan hobi lu main Barbie masih mendingan gitu loh, lu beli atau main Lego masih dibeli, masih ada Jelas, faedahnya, ada ya fisiknya. kan? Lu bilang balap motor digamparin gitu. Kan kalau lu sempat bangkrut dan bisa Jangan jadi kayak baper. Sterling. Jangan baper. Jangan baper. Emangnya kenapa lu bangkrut? You're so special gitu. Iya, Terus Tuhan gak cinta lagi sama lu gitu. Itu lo dengerin lo. Gila itu. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah di dokter mobil pasti beres. Nah, Demo Podcast kali ini kalau misalkan biasanya sama Ko Riki atau sama Ko Lulung, kali ini bakalan ada gue Jack dan ada teman gue juga. Zevanya. Di Demo Podcast kali ini kita bajak Demo Podcast. Yang pasti obrolannya bakal banyak seputar mobil. Yoi. Ya iyalah namanya juga Demo Podcast ya, dokter mobil. Dan kita juga karena podcastku juga akan tentang ada lifestyle tentang buat mahasiswa sama anak-anak sekolahan juga nih pastinya. Dan tetap walaupun kita bajak Demo Podcast masa nggak ada tuan rumahnya. Pasti dong. Halo, selamat siang. Hai. Siang, Ko Lulung. Hai, Ko Lulung hai. gimana kabarnya? Lumayan abis ya di penghujung bulan puasa jadi ya kitanya sendiri lagi kejar-kejaran target. Biasa. Iya sih, tadi datang ke sini juga kayaknya lagi ramai banget nih bengkelnya. Iya biasalah, mau lebaran kan semua orang mau mudik, semua orang mau jalan-jalan, jadi servis besarnya banyak. Oh, I see. Ini ngomongin soal bengkel dulu aja deh kali di depan ya, karena tadi narik perhatian Cik banget nih soalnya di depan. Ini kebanyakan emang penuh di sini. Padahal kan OTW ke sini aja kayaknya di sebelah sana ada Domo. Ada di Kelapa Gading, jadi sekarang ada 4. Satu Kelapa Gading 1 itu dokter mobilnya, Kelapa Gading 2 dokter mobilnya, di sini transmisi dan hybrid, di ujung satu lagi saya masih ada anti karat dan coating detailing. Wow. Saking banyaknya Jack, tadi gue pas mau kesini tuh gue bingung. Ini harus milihnya locationnya yang mana nih? Iya. Banyak banget dokter Iya. mobil ya soalnya kan. Iya. Jadi oke, ternyata di sini tempatnya. Nah, tapi kok ini gue juga agak sedikit penasaran aja nih. Tadi di depan banyaknya mobil-mobil yang ya 2010, 2015. Tapi sebenarnya si dokter mobil ini tuh emang nerima mobil yang klasik-klasik juga sih, mobil-mobil tua gitu misalkan. Kalau Domonya 90 sendiri sih gitu. dari tahun 90 tua belum bos, gue udah pernah terima yang 68. Wow. Mercy Wow. 68 itu kita udah sering terima untuk bagian AC ya. Kalau engine kan ada yang rebuild sendiri. Jadi kita biasanya AC, coating detailing sama anti karat biasanya itu. Terus yang mobil tahun 80-an, tahun 70-an, 80 sih beberapa transmisi juga kita udah handle. Oh, itu tuh kayak Eropa, Jepang. All. Semuanya. Bisa aja. Wow. Nah, tapi misalkan nih dari Eropa, Jepang, bahkan mobil-mobil klasik. Tapi kalau misalkan kalau lu sendiri lebih prefer ke mobil klasik, mobil modern? Saya JDM Pak. Oh, JDM. Wah, sih. Saya JDM Pak. Jadi saya besar di zaman Ekinceng, Legend of Speed ya kan. Jadi Lancer, Dangan, kemudian Honda, kemudian si Mitsubishi Galant gitu-gitulah ya. Makanya kita belinya itu hari ini. Oh, wow. Jack, bentar. Mungkin di sini teman-teman dari podcastku itu juga banyak yang bingung JDM tuh apa? Karena gue sendiri nggak ngerti nih JDM. Ini nih. Apa tuh? Oke. Oh. JDM adalah Japanese Domestic Market, di mana masa-masa keemasan sedan-sedan Jepang itu di tahun 90-an sampai tahun 2000 awal. Oke. Nah itu sedannya keren-keren, kenceng-kenceng, dan sampai sekarang lu kalau beli mobil itu harga tuh nggak bakal turun, malah naik terus. Oh iya. Ini gue juga yakin nih teman-teman dari podcast school pasti ada yang pernah nonton film Fast and Furious yang Tokyo Drift. Nah, di situ tuh banyak banget JDM tuh yang kayak mobil-mobil
Supra. Itu sebenarnya gitu. JDM ya? Japanese domestic market. Ya. Ah, Oke, sih. wow. Pasti dia juga teman-teman podcastku pasti pernah atau seenggaknya ngelewat di For You page-nya. Iya, betul. Pasti itu mobil-mobil JDM. Nah gitu. itu, jadi ya gue sih pecinta itu ya karena dulu kita besarnya tuh nonton film-film begituan jadi kayak waduh keren banget gitu kan. Dimana hari itu nggak punya duit buat beli ya kan. Jadi ya hari ini ada duitnya belinya itu gitu. Nah, hari ini udah duitnya belinya yang mana nih kok? Gue hari ini ada Galen VR4. VR4 itu Galen. mungkin besok selesai keluar dari bengkel gue udah ya dari beli udah gue rapi-rapiin juga, udah gue ganti-gantiin semuanya, udah gue cat-cat dan gue kasih, lu inget gak sih zamannya neon kolong? Oh, iya, nah udah iya. gue kasih neon kolong Oh, juga kasih gitu. neon kolong lagi? Jadi bener-bener back to basic JDM dulu. Oh, JDM banget. Ini juga Yoi. pasti podcastku, teman-teman dari podcastku yang udah pernah nonton, balik lagi yang Fast and Furious itu karena buat gue nih kok gue waktu nonton Fast and Furious yang Tokyo Drift itu tuh sangat melekat banget di Wow, gue. kan? Itu RX-7-nya. Wow, kan? Iya, emang. Skyline GTR-nya. Emang. Gue juga salah satu penyuka JDM sih. Emang. Ah, I see. Berarti so far JDM tuh udah paling better ya? Bukan paling better, maksudnya itu Buat kan toko. impiannya gitu loh. Cuman gue juga nggak saranin lu bawa JDM itu tiap hari sih bos. Ah, Pegel. Bawanya emang mobilnya bagus, keren, nostalgic gitu kan. Cuman pegel bawanya. Kalau mobil harian gue ada Audi, ada kalau buat istri sama anak ada Odyssey. Oh, iya. Tapi tetap JDM juga ya? Enggak. Ada Hondanya juga ya? Odyssey-nya sih buat mereka Iya. lah ya. Mereka lebih suka Odyssey lah ya. Kalau gue ya sukanya sedan, gue pencinta sedan sih. Oh, I see. Banyak banget Jack mobilnya. Gue jadi penasaran kalau lu punya berapa mobil sih? Waduh, 5. gimana deh gini? Oh. 5. Cuma 5 lah, nggak banyak-banyak lah. Banyak lu lah, udah banyak lagi ya. banyak gue. Banyak. Gue udah nggak boleh beli mobil lagi gue. Udah diomelin gue. Nggak sama istri nggak boleh ya? Nggak dititip di bengkel nggak? Nggak boleh. Oke. Ya, tapi kan tadi kalau misalkan kata kalau misalkan mobil JDM nggak usah dipakai harian segala macam karena berat. Tapi kan ini teman-teman podcastku pasti salah satunya ada yang lagi mikirin soal ya gue mahasiswa, gue pengen punya mobil buat harian. Otomatis nggak mungkin dong dia tiba-tiba beli Skyline GTR gitu. Ya kalau bapak lu pengusaha timah sih boleh ya bos ya. Waduh, pengusaha timah. Wah, tapi kayaknya sayang ya kalau dipakai harian Iya, sih. iya. Boros pula gitu. Isi banget bro. Mobil buat mahasiswa ya. Dulu gue mahasiswa, mobil gue Vario hatchback. Vario hatchback. Waktu di Australia, yes. Sampai gua sekarang Vario juga masih hatchback. ganteng lagi. Emang bos, itu enak banget. Ya kalau gue sih saranin hatchback ya untuk anak-anak masih kuliah karena satu ngirit BBM-nya, dua sesuai fungsi aja. Masa ya lu mau bawa satu kampung kan nggak akan maksimum 5 orang kan. Udah gitu spare part murah, parkir gampang. Oh, itu specifically hatchback-nya yang Brio-brioan, Yaris-yarisan, Oh. oke kok itu. Ayla aja masih oke kok. itu buat teman-teman podcast gue lagi pada nyari kira-kira mobil apa sih yang paling cocok nih buat harian-harian Iya. gitu. Dan maintenance-nya juga termasuk yang murah. Murah. Itu mobil nggak ada yang mahal, maintenance-nya murah. Kemudian ngirit BBM kan yang paling penting itu kan karena anak kuliahan kan bayar BBM sendiri ya. Kemudian Iya, parkir Pak, biasanya Anda masih masih ngekos, udah pasti di tempat kos akan ribut soal parkiran. Nah, lu jangan cari mobil panjang-panjang, cari yang pendek-pendek aja, terus rasakan dan feel mobilnya. Biasanya kan baru belajar juga ya. Gua nggak Iya, saranin lu bawa mobil kenceng-kenceng sih baru belajar sih. Cepet mati ntar kayak pos nabrak Livina. Livina kayak kaleng kerupuk. Itu kenceng itu. Itu kenceng itu. Serem juga ya kalau gitu-gitu. Nah, terus berarti ada tips gak sih kok dari kamu buat teman-teman podcastku nih sekarang yang mungkin baru pertama kali punya mobil, pertama kali baru ngurusin mobil, entah itu mungkin kayak tadi Brio, Ayla, Agi atau apapun itu. Nah. Tips dari Kulung buat teman-teman podcast yang baru pertama kali punya mobil apa nih? Kalau gue tips, gue dulu jujur pertama kali gue nonton The Transporter tuh ya, lu inget gak sih Jason Statham? Iya, tahu gue. Nah, nonton The Transporter itu keren kan dulu kan, jadi kan mobilnya Audi kan, dari situlah gue kepengen Audi, dari dia sih sebenarnya sih, itu mobil Jason keren Statham. banget memang gitu kan. Dan dia bilang kan, take care of your car and then your car will take care of you, itu bener banget. Jadi walaupun lu masih mahasiswa, lu budgeting gitu loh. Maksudnya oke nih gue punya budget berapa untuk servis mobil gue. Karena kalau enggak, itu mobil akan bikin lu pusing men. Kalau lu nggak rawat. Perawatan juga nggak gimana-gimana kok. Yang penting oli tepat waktu ya kan. Isi bensin jangan yang BPJS ya kan. Ya udah gitu pakainya yang bersih juga. Masa ya dekil banget. Gue kalau ngeliatin orang pakai mobil tuh kadang-kadang ada bungkus tisu di mana. Kalau satu biji mending seonggok gitu kan di situ gitu kan. Kayak udah berbulan-bulan.
Ya pakai yang bersih karena ya balik lagi kan masa kuliah ya masa-masanya banyak pacaran ya. Cewek paling jijik kan masuk ke mobil cowok yang Betul bawa banget. kan. Jeb. Buka pintu, tiba-tiba di pinggir tau gak sih yang Ada tempat sound Oh box. iya, tempat minum. tisu-tisu gitu kalau Iya. jadi kan kesel Jijik ya. kan ngeliatnya iya. Udah gitu lah, kalau gua yang cowoknya naik ngerokok lagi. di dalam mobil lagi ya kan. Aduh gak suka banget lagi. Masuk mobil bau rokok. Setuju, gitu. setuju, Iya, setuju. iya. Mobil gua sih sama kamar gua sih dulu waktu kuliah kayak kamar hotel. Jadi bener-bener bersih kinclong dan lebih ya. Gua spend time sih maksudnya untuk gua bersihin sendiri. Katanya Gitu loh. kok, Hah. cara tahu orang itu kayak gimana karakternya itu bisa dilihat dari dalam mobilnya gimana. Itu bener gak? Kamar sih kalau menurut gua. Mobil sama kamar ya? kamar sih. Kalau Oh, lu nggak iya, punya mobil iya. gimana? Oh iya bener sih. Tapi kayaknya kan kalau Rich It ke kamar kayak agak lebih susah ya. Oh iya bener, cuman kalau dari ilmu psikologi emang iya. Jadi lu lihat kamar lu karena kamar adalah cerminan dari pribadi lu yang paling dalam. Iya, iya betul. Itu semua orang iya banget. Jadi kalau pribadi lu yang paling dalam itu slebor, udah pasti kamarnya slebor. Iya. Kalau rapi udah pasti kamarnya rapi. Iya. Gua dari SMP sampai kuliah sampai punya anak. Setelah punya anak baru berantakan karena anak gue yang berantakin. Kalau guanya rapi bener, kamar gua kayak kamar hotel. Jadi even orang tua gua aja sampai bingung, ini kamar ditinggalin gak sih? Karena emang gua rapi, bener-bener rapi. Di atas meja tuh kagak ada barang satupun. Semua masuk laci. Perfeksionis. Jadi nggak Iya. pernah tuh ya kok ninggalin kamar, selimut masih. No way, no way. Itu pamali bagi gua. Waduh. Gua nggak Oke, suka oke, pulang ngeliatin berantakan. Jadi Anxiety gua rapi. aja gitu. Bener Iya, sih, iya, bener bener. sih. Lu gimana aja betul tapi? Kadang Kalau tuh soal masih kamar? tuh ketinggalan tuh, selimut gak gue lipet tuh masih. Tapi kalau meja rias gue harus selalu rapi, meja belajar karena benar kata Kolunglung, kalau pulang tuh bawaannya maunya ngeliat rapi kan. Oh, Cuma iya. kalau selimut kadang ya masih tergeliat Iya. gitu aja. Karena kayaknya kalau habis capek terus pulang-pulang berantakan sih emang agak malesin Iya. sih. Benar. gitu. Habis itu menjadi habit kan, muter terus, muter Iya, terus, muter betul. terus. Itu menjadi habit. Jadi dulu ketika gue kuliah juga kita kan sewa apartemen ya sama teman-teman 4 orang ya. Gue tuh yang paling marah-marah, gue yang paling cuci piring, gue yang paling nyedotin karpet ya kan. Karena kan di sana pakai karpet, jadi gue yang Iya. sedotin gitu kan. Gue yang iya, paling iya. cuci baju, gue yang paling marah-marah tuh. Teman-teman gue bisa anduk numpuk men di pojok-pojok gitu kan. Gue sampai jijik banget liatinnya gitu kan. Pasti Kolunglung paling emosi ngeliat anduk digeletakin di atas kasur. Banget. Weh, itu parah sih. Banget, itu jijik sih. Itu parah sih. Iya sih, gue juga sebel banget. Jijik sih kayak itu gitu. sih. Iya. Iya, kayak sebel kan kasur jadi basah gitu. Iya jadi demek-demek begitu kan. betul. Iyu. Apalagi dia tadi satu apartemen berempat, tapi Berempat. itu emang temenan udah lama dulu atau dari semenjak kuliah aja kan? Jadi gue punya teman yang masih sampai sekarang, dimana kalau gue bunuh orang jam 2 pagi, gue telepon mereka akan datang buat kita sama-sama buang badannya gitu kan. Emang udah friends, ya udah close Ya. friends banget dari awal Brothers kuliah. from another mother. Iya bener. Jadi dari awal kuliah kita berteman 6 orang. Kemudian itu sampai lulus kuliah, sampai kita tinggal bareng dan segala macam. Karena kan memang kita semua lebih banyaknya perantauan ya gitu loh di situ dan bule semua. Jadi kebetulan temen gue memang bule semua. Yang Filipino satu, yang Arab, yang Lebanon satu. Jadi memang kita kuliah dari, jadi kalau kuliah jurusan gua itu Mechatronics Robotics, apalagi double degree itu, yang lulus itu dalam 4 tahun itu cuman 6%. 6. Iya, jadi yang kuliah 4 tahun lulus itu cuma 6%. Wow. Sisanya berapa lama sih? Sisanya udah pasti ada yang ngulang, berarti kan lebih Iya. dari 4 tahun Iya, kan iya, gitu iya, loh. iya. Ada yang ngulang semester ya. Wah, kacau. Jadi kita berenam itu kebetulan 6-6-nya lulus dari 4 tahun, yang 4 ini summa cum laude. Jadi gue sama teman-teman gue itu kejar-kejaran nilai. Bedanya tuh cuma dikit-dikit banget. Gue lulus 3,96, ada yang lulus 3,98. Nah yang kalah waktu itu tato di pantat. Oh iya? Taruhannya, goblok banget gak kita? Gila 3,96 tinggi banget loh. Gue 3,96. Gue masih kalah sama teman gue. 3,98. Dia dapat kunci medali university. Double degree. Dan engineering, Pak. Wow. Engineering double degree. Kayaknya gue kuliah di Indonesia aja kayak udah pusing deh udah engineering. Puyeng, udah. Pak, puyeng. Wah, puyeng parah. Ini berarti di mana sih, Pak? Sydney, University Western Sydney kita lulusnya. Jadi waktu itu kalau lu ambil kelas percepatan yang double degree, lu bisa lulus dalam 4,5 tahun. Itu lu dapat double degree, kemudian lu udah langsung lulusnya master. Wow. Jadi lulusnya udah setara master dan itu nilai lu nggak boleh di bawah 3,98. Oh. Di bawah itu automatically drop out. Di bawah 3,98 nggak boleh kok. Automatically drop out. Wow. Sorry, 3,8. 3,8. 3,8 ya makanya gue 3,98 tinggi banget. 3,8. Tetap tinggi sih, Tetap tinggi sih, 3,8. bener juga, bener Jadi juga. itu automatically drop out kalau itu langsung. Oh, I see. Jadi Oh my God. nggak boleh di program percepatan, lu balik lagi ke S1 doang. Oh, tapi kok ngomongin soal kuliah nih, teman-teman podcast school mungkin ini masih pada SMA. Betul, relate. Kebayang mau kuliah di luar negeri juga kayak kalau lu.
Gimana caranya? How? Kalau dulu gua kan masuk kuliah 2005, kemudian gua lulus 2009. Itu gua memang di 2 tahun pertama gua genjot. Ya kalau lu orang yang udah masuk kuliah harus tahu ya, semester pertama menentukan IPK dasar lu kan. Betul. Itu harus dikasih tahu dulu nih. Jadi semester 1 itu lu genjot dulu, lu ketawa kan. Nah, jelek pasti. Jelek pasti. Wah, semester pertamanya udah kayak, aduh semester pertama udah kayak gini. Bener kan? Iya, Semester pertama bener. itu menentukan nilai lu banget. Karena semester 2, 3, 4, lu tuh cuma bisa naikin dikit doang. Iya. Dikit banget, itu usaha lu udah kayak mau mati men, naikin itu men. Itu Bener kan? Bener banget sih. Tapi kalau ngedrop itu terjun bebas. Iya. Di saat iya. ini. Iya, bener. Langsung sampai apartemen langsung kayak, Iya udah puyeng udah gitu kan. bengong aja udah. Itu iya, jadi saran gua semester pertama lu genjot karena balik lagi ketika lu genjot lu dapet IPK base-nya misalkan 3,8, 3,7 itu lu udah enak deh. Iya. Jadi lu lulus udah sekitar Iya, segitu betul. gitu. Iya. Kalau begitu semester pertama cuma 3 kurang dikit, 3 lebih dikit. Udah kayak, Betul, udahlah, gak Udahlah. usah berharap lah, Iya gak kan, usah. ketawa kenceng, udah. Tuh. Kenapa mulu sih mas? relate ya, relate banget deh kayaknya nih. Jadi itu, terus ya sekarang sih gini sih, lu harus kan kadang-kadang orang mau kuliah itu kan mereka disuruh, lu sukanya apa, lu sukanya apa. Hati-hati ya, yang lu suka belum tentu menghasilkan lu duit nanti ya. Itu Itu dia. hati-hati banget. Itu karena kids zaman now sukanya, gue suka menggambar, mau kuliah digital graphic design. Coba ditanya yang lulus digital graphic design 1 tahun berapa? Aduh, iya. Anda berkompetisi dengan segitu banyak orang. Iya. Jadi hati-hati, ya kan. Belum lagi yang lulusannya filosofi. Harus realistis ya kok. Iya. Sebenarnya. Ya kalau lu anak pengusaha timah sih nggak ada masalah. Iya. bro. Balik lagi ke Disinggung terus perusahaan. deh pengusaha timah deh, Pak Kolong-Lung Kayaknya deh. ada bisnis. Oh enggak, sampingan ya kalau ini. Wah, ada. Lagi hot aja kan itu kan. Oh iya. Hari ini lagi hot Lagi rame tuh. aja ya, Iya. lagi rame ya. Iya, yang ratusan itu ya. Ih, Oh, iya. gila. Tapi gue penasaran Jack, kan berarti Kolong-Lung ini udah hobi dengan mobil tuh Dari SMA gue udah bisa bongkar pasang motor, mobil udah bisa dikit-dikit. wow. Itu belajar, dari kan YouTube Oh, belum enggak. ada dong. Gue ngemper di bengkel motor dulu. Wow. Bengkel. Oh, gokil. Jadi tiap SMA, waktu SMA gue SMA cuma 2 tahun. Kelas 1, kelas 2, terus gue lompat langsung kuliah. Kelas 3-nya gue nggak lulusin. Oh. Ya, jadi gara-gara gue nggak mau lama-lama di Indonesia. Jadi waktu itu universitasnya buka. Waktu itu kan Indonesia sama Australia kan kayak standar edukasinya kan belum dikonekin nih. Iya. Jadi Iya, mereka iya. nggak tahu nih gitu Betul. loh. SMA standarnya gimana? Ya bagi mereka ijazah SMA nggak penting, tapi lu dikasih tes. Oh. Kalau tes lu lulus dan nilai lu bagus, lu boleh masuk. Dah gitu aja. Oke, Nah, oke, berapa oke. nilai lu menentukan berapa duit gitu loh yang lu harus bayar ketika lu masuk gitu. Nah, setelah gua kan cuma 2 tahun. Jadi tahun pertama dikasih tahu, lu mau kuliah nggak? Cepetan sono kuliah ke luar negeri sana sama nyokap gua gitu kan. Iya. Gua genjot men nilai men. Jadi gua selama SD sampai SMP tuh lebih banyak di kantor kepala sekolah men. Kalau nggak pukul-pukulan, lompat pagar ya kan. Aduh, ternyata jago Kalau nggak sekolah. itu aja kasus aja gitu kan. Begitu SMA cuma dibilangin sama nyokap gua, lu mau kuliah nggak? Cepetan sana, nggak usah buang-buang waktu katanya. Bisa nih kalau lu tes kemudian lulus, udah kelas 2 aja lulusin. Udah gua genjot, SMA kelas 1, SMA kelas 2 nilainya gua bagusin. Begitu gua tes, bener bagus diterima. Udah gua nggak kelas 3. Oh, tapi maksudnya itu kan dari SD, SMP kerjaannya bikin masalah segala Oh, iya, macam iya, gitu. iya, Terus iya, iya. gimana caranya sampai SMA tiba-tiba kalau lu bisa belajar ikutan tes, lulus masuk Universitas Australia? Australia waktu Prosesnya itu. gimana tuh? Jadi ya lu tahu sekolah mulai jam 7, gue jam 6.30 di kantor kepala sekolah kadang-kadang gitu loh. Entah pukul anak orang, rambut gondrong, baju keluar, salah satu lah pokoknya lah. Sampai udah bosen mereka ngeliatin gue. Gue speechless lo dengerin Oh, iya. gila. Bener-bener udah bosen. Jadi ya gitu deh, sekolah mulai jam 7, 6.30 gue udah di kantor kepala sekolah. Goblok banget itu hari itu memang. Jadi gue juga mengakui banget gitu kan. Iya. Udah gitu ya something switch on aja di kepala gue males lama-lama sekolah gitu loh. Karena memang gue nggak terlalu suka kan dulu kan. Maksudnya kita bikin onar karena kita nggak suka sistemnya kan. Iya. Oke. Sebenarnya kita kan berontak kan gitu loh. Iya. Setelah sekarang gue belajar psikologi ya intinya oke lah dulu gue nggak suka gitu kan. Cuman ketika gue dikasih 1 gol lu nih. Cuman emang harus lewatin ini. Ya udah belajar. Oke, di situ ya. Di situ doang. Iya. Sebenarnya Di situ, nggak ada apa ya? Gue nggak bilang gue pinter, gue rajin. Iya. Gue bisa duduk dari jam Iya. 9 pagi sampai jam 12 malam belajar men. Bisa gue duduk begitu. Hanya untuk belajar gitu kan itu bisa. Dan ya itu 2 tahun terakhir genjot.
Nah itu buat teman-teman podcast school emang Kolulung dulunya Udah pasti. udah di kepala sekolah. Balik langganan ya, Entah itu langganan. berantem, entah itu rambutnya gondrong. Tapi ingat, harus siap belajar dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Iya. Lu siap gak? Itu pertanyaannya. Iya. Itu. Lu harus bisa konsentrasi dong. Kalau enggak ya sekarang lu tetap harus lulusin sekolah, betul Iya, kan? Kemudian pasti. lu S1. Gua S1 juga lebih banyak gua bayar sendiri. Ketika S1-nya lu bayar sendiri, lu berasa nih, gua kalau sekolah biasa-biasa aja, anjrit udah gua cari duitnya setengah mampus, gua yang bayar nilai gua jelek. Iya. Bener kan gitu loh. Bener, Iya, bener. Sayang banget. Sayang banget duitnya. Akhirnya gua hajar, gua belajar gitu loh. Ah. Karena ketika gua ke Australia, nyokap gua cuma nganterin gua sampai sono, dibawain rice cooker, dibawain apa segala macem, terus dikasih duit 2.000. Terus dibilangin sama nyokap gua, nih duit terakhir kita ya, nanti mami cari lagi. Udah men, abis sejak saat itu gua nggak pernah minta duit lagi. Nah terus ngapain tuh? Kalau di Australia bikin NPWP nomor 1 Pak, tax file number namanya. Karena Bikin kayaknya tax file number. kalau ibaratnya kalau nggak ada NPWP itu ya nggak bisa kerja. Nggak bisa. Jadi kalau lu nggak ada NPWP kerja potong 50%. 50%. Iya. Jadi nggak mau kan, lu bikin NPWP, kemudian sebelum NPWP lu bikin kan berarti lu ganti visanya, jadi Iya. student working visa, bikin NPWP, terus udah mulai ngelamar gua. Nah itu kerja apa aja tuh di Australia sampai bisa ngebiayain kuliah? Jadi dulu kuliah itu harganya cuma 6.800 sampai 7.200 per semester. Itu kalau dirupiahin berapa tuh? Hari ini 68 sampai 72 juta. Masih bisa kebayar. Kalau hari ini harganya, kalau nggak salah kemarin adik gue lulus dari sana itu udah 12.500 per semester. Jadi udah naik lagi memang harganya. Kalau hari ini gue nggak tahu ya, lo orang masih bisa kerja sambil biayain kuliah apa enggak. Kalau dulu bisa. Jadi gue dari zaman gue itu gue kuliah dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Terus gue mulai kerja itu malam jam 8 sampai jam 3 pagi. Berarti tidurnya ya seadanya. 3 jam per hari. Mana kuat kok bisa gitu loh. Bisa lah Tidur Bu. cuma 3 jam. Umur 17 sampai 21 mah lagi begini. Iya, lagi kuat-kuat. Lagi ya. kuat-kuatnya. Wah, gue sih remaja jompo berarti gue ini ya, gak bisa. Lagi kuat-kuatnya itu. Kayak gue belum tidur gitu. Iya, bisa kan kita begadang 3 hari pun bisa. Laki-laki tuh gitu. Bisa perempuan juga bisa gue Ya juga bisa yakin. sih, bisa Kalau sih, saya tapi nggak bisa. mati. Bisa gitu. Bisa cepet mati gitu. Iya makanya loh. Karena umur kita kayaknya masih bisa lah gitu. Iya sih, cuma nggak fokus gak sih kalau misalnya kurang tidur gitu kok? Jadi kan gua kerja itu cari yang weekend karena kenapa biar gua dapat gajinya lebih tinggi dikit. Terus weekend biasanya orang bule juga malas kerja weekend. Iya. Nah, kita I carinya kerja weekend di jam-jam yang namanya graveyard shift. Graveyard shift itu jam malam lah ya sampai subuh lah. Itu nggak ada orang yang mau. Nah, itu gaji lu tinggi. Jadi lu kerja cuman misalkan 4 hari seminggu lu udah bisa biayai untuk semuanya plus biaya sekolah lu. Wow, 4 kali seminggu itu 4 udah kali biaya seminggu. sekolah, Iya. biaya jajan, biaya makan gitu. Iya, jadi gua sewa, makan, sekolah, buku bayar sendiri semua. Oh wow. Jadi kan makanya kan satu apartemen berempat ya, gitu loh. Biar murah Pak. Oh iya bener-bener. Itu tips and triknya buat kamu tuh yang pengen kuliah di luar negeri tuh tips and triknya dari kalau lu apartemennya barengan. Iya barengan. Bener. Jadi bareng ya. Bener. Iya. Terus di beberapa teman gue yang sekolahnya di city, kalau gue kan agak ke suburb ya, agak ke pinggiran. Kalau teman-teman gue yang sekolah di city, yang orang-orang dari Cina daratan, biasanya satu apartemen 12 orang men. Cuman kamarnya cuma 2. Gue nggak tahu tidur di Wah, mana. gila. Berdiri kayaknya cuma tidurnya ya. Gila. Saking Berdiri begitunya gitu. biar murah gitu loh. Karena mereka kan dari Cina daratan nggak punya duit. Jadi mereka kerja, bayar biar murah satu apartemen 12 orang. Ya tidur ya pokoknya ngeletak. Wah, gokil sih. Tapi Nggak kebayang. ini kok tadi kan kalau lu bilang dari SMA ya udah hobi sama mobil. Motor, mobil, ya. Ya, terus kan pasti tadi juga bilang belajar tuh 9 sampai 12 malam tuh siap gitu. Nah, tapi kan punya hobi juga banyak. Kadang mungkin teman-teman podcast call yang punya hobi, tapi mereka nggak bisa bagi waktu gitu sama belajarnya. Biasanya kan masalah gengsi gitu, lu gitu nggak Jack? Iya Karena, sih. Masih sih. Karena asli kok, karena aku sendiri nih kalau udah suka banget nih ngelakuin hobinya, kadang bisa kayak susah gitu baginya gitu, waktu dan ininya. Apalagi ini kalau misalkan Gen Z sekarang kan pedomannya adalah gue harus bisa kuliah sambil gue juga harus kerja gitu. Kerja, betul. Nah itu Itu jadi kayak gimana tuh? udah kuliah, kerja kan kalau lu juga kuliah, kerja, hobi juga pasti ada kan. Gimana manage? Oke, manajemen waktu? jadi jujur ngomong aja ketika gue dulu SMA itu gue suka cari duit juga ya, maksudnya untuk menunjang hobi gue yaitu balap motor dulu. Balap motor ilegal, gue sih ngomong dulu balap motor ilegal. Tidak patut dicontoh. Drag race gitu ya? Iya gitu loh. Jadi emang hobi itu kan membutuhkan duit dan gue harus cari duit dari tempat lain karena nggak mungkin gue minta bokap nyokap gue kan, pasti diomelin gue kan. Kalau misalkan hobi lu main Barbie mah masih mendingan gitu loh. Lu beli atau main Lego masih dibeli, masih ada Jelas, faedahnya. ada ya fisiknya. kan? Lu bilang balap motor digamparin gitu.
Jadi ya gue dulu jualan apapun ya. Jadi emang gue suka jualan. Jadi gue jualan. Dulu tuh gue jualan sampai 2005 itu penghasilan gue seminggu tuh 14 juta, men. Oh wow, itu Penghasilan. 2005 Gede banget. Gede banget. Gede banget. UMR itu cuma 1,2. 10 kali lipat ya. Kira gede banget. Itu kali seminggu ya kan. Jadi emang begitu. Cuman abis itu kan duitnya selalu abis mulu ya, namanya juga anak muda pegang duitnya selalu abis mulu buat ganti handphone, buat ganti part-part motor dan bla bla bla, itu selalu abis mulu lah. Nah, saran gua sih lu scheduling yang bener. Scheduling itu dalam artian satu hari ada 24 jam. Lu tulis lah tiap jam lu mau ngapain. Stick to the schedule. Kalau memang udah waktunya berhenti, lu berhenti. Same with studying. Jadi kalau misalkan nih, lu sudah alokasikan 4 jam nih, misalkan dari jam 4 malam sampai jam 8 malam lu belajar. Lu harus beneran belajar, men. Jam 8 malam selesai, lu harus beneran selesai. Jadi lu punya sense of deadline and urgency. Iya. Kalau lu nggak selesai jam 8 malam, ntar lu molor, lu akan kebiasaan molor. Jadi selesai nggak selesai jam 8 malam, teks selesai. Disiplin. Hasilnya mau 9, mau 7 ulangannya. Salah lu, kenapa lu nggak kelarin belajar lu 4 jam? Oh, I see. Kalau lu nggak disiplin alokasi waktu lu dengan baik, akan ke bawah terus. Karena begitu udah kuliah nih, ceritanya kuliah sama kerja, lu sih mampus sih, bener sih. Iya sih. Untuk jujur ngomong, kenapa gua main game? Karena main game satu murah dan buang stres. Hobi gua bukan main game, enggak. Jadi dulu buat buang stres itu main game, kenapa ya? Namanya main game paling murah, Pak. Iya. Iya kan bener kan? Dulu mana ada handphone bagus kayak warnet. sekarang. Di warnet kan. Dulu kita bikin komputer. Bikin komputer yang bagus, sudah mainnya di situ. Jadi istirahat misalkan 1 jam. Ya udah 1 jam lumayan. Begitu tank, belajar. Belajar sampai jam berapa, tank pergi kerja. Nah ini nih yang susah nih. Itu lu harus tuh. Betul. Kalau Ini enggak, nih. Susah tuh. Buat teman-teman podcast school, ini udah jelas aja hasilnya jadi kayak gini. Iya. Disiplinnya hasilnya jadi kayak Disiplin, intinya disiplin, Disiplin. ya berarti ya. Disiplin. Jadi ini bukan ngelarang lu buat ngelakuin hobi lu, bukan No. ngelarang lu buat main game, No, nggak no, ada. no. Tapi lu porsir dan lu jadwalkan and stick to the schedule Yep. gitu. alokasikan and stick to the schedule, Pak. Itu benar-benar harus stick to the schedule. Karena kalau enggak, ya you cannot do anything, kemudian ujung-ujungnya lu stres sendiri. Kenapa sih kok hari-hari gue gini-gini aja, waktu kok cepat banget berlalu. Padahal kalau lu tulis nih 24 jam, banyak bos. Iya sih. Sekarang kalau nggak usah jauh-jauh deh, kalau ada anak murid gua, kan gua juga terima murid untuk kayak dilatih menjadi manajer atau dilatih menjadi apa. Dia bilang sibuk nih. Lu tahu nggak kalau gua dibilang sibuk tuh gua marah. Gua akan suruh dia 1 hari 24 jam, lu tulis 24 jam per hari selama 7 hari. Gua mau tahu lu ngapain aja. Begitu dicatatin satu-satu, dimasukin ke jam, lu akan lihat banyak spell. Bolong-bolong. Iya. Karena you're not that effective kok, tenang aja. Oh my god. Bener-bener lu tulis 7 hari seminggu. Lu tulis aja. Gue juga harus mulai nulis. Iya, gue juga kayak, kok gue kayak berasa ditampar sih dari tadi dari kolong kayak ngomong gitu ya. Ini kayak, kayaknya gue juga belum bikin jadwal gitu. Tapi ya inilah buah dari disiplinnya gitu, Yoi. Jack. Harus. Sekarang mobilnya banyak banget tuh, Enggak lihat lah, deh. dikit lah, men. Aduh, Dikit-dikit. gila, Dikit 5. cuma kan ya gitulah. Dikit-dikit. Kan beda-beda ya, mantep-mantep. Dikit juga kalau di jalanan Jakarta aja kayaknya masih jarang. Bener. Enggak. Kan intinya lu sekolah untuk membangun hidup yang lu pengen kan. Oke, Iya, To iya. build the life that you want gitu kan. Cuman ya lu harus tahu membangun itu berat. Nah, Benar. Kalau udah ditampar realita, tuh teman-teman podcast school, itu udah. lu belum tahu cicilan rumah kan? Itu KPR ya. Kita baru cicilan Shopee Pay Later aja udah, aduh, Udah pusing. mikir gitu. Sedap loh itu loh. Nanti mulai mikir cicilan rumah. Aduh. Kalau cicilan rumah cuma satu sih mending, Pak. Ada yang cicilan properti, ntar boleh tanya ke Koriki cicilannya berapa sebulan? Aduh. 3 digit, Pak. Aduh. Bukan belakangnya, depannya. Waduh. Wah, dengerin aja gemeter ya. Gue juga lagi, ini teman-teman podcast school di rumah mikir nih, Iya. nonton ini. Oh, ternyata seberat itu ya hidup ya. Buat teman-teman podcast gue lagi yang masih pada sekolah, terus kayak gue pengen cepet-cepet dewasa, gue pengen sukses, gue pengen Enjoy. Enggak. Bro, enjoy your teenage time, life ya. Bener. Lu akan kangen masa-masa SMA lu. Betul, Percaya betul. sama gue. Ya, jangan buru-buru dewasa. Maksudnya Iya. enjoy your life, make the most of it. Tapi ya lu harus belajar bahwa realita akan menampar lu sooner or later gitu loh. Iya. Makanya lebih cepat lu keluar dari rumah, lebih cepat lu dewasa, lebih cepat lu membiayai diri lu sendiri, lu lebih cepat dewasa. Ya. Iya, pasti. Begitu lu udah cepet dewasa, lu udah ngerti sebenarnya dewasa lebih cepet itu lebih bagus ketika umur 20-an lu udah fokus gitu. Lu mau ngapain nih gitu loh. Iya.
Jangan takut gagal ya, udah pasti gagal banyak kok, tenang aja. Malah kayaknya umuran segini malah waktunya untuk gagal dulu nggak sih? Setuju, kata Jack Ma kan begitu kan, setuju. Iya. Karena jujur ngomong aja ya, gue hari ini umur 30, berapa ya gue? 37 ya kalau nggak salah. Iya kayaknya 37. Oke, sampai lupa loh. Udah nggak pernah ngingetin Umurnya gitu kan. Jadi kalau dulu gue gagal, dulu gue bangkrut pertama itu umur 27. Itu masih Pernah ngerasain bangkrut juga? pernah gue makan aja nggak bisa makan sampai dibayarin calon istri. Ai, Makan sekali sehari doang, gara-gara nggak punya duit buat makan. ah gila. Duit selalu dipakai buat beli bensin sama buat beli pulsa ya, lebih penting ya Pak ya. sih. Buat jadi duit ya kan. Iya. Jadi makan nggak penting, gue eliminasi makan. Pagi nggak makan, siang kerja biar lupa makan, malam makan dibayarin calon bini. Udah pernah gue setahun. Oh my. Setahun. Setahun. Survive bro. Setahun. Setahun loh hidup kayak gitu. Lu belum pernah kan kacau. duduk di meja makan di tukang bakmi bagi-bagi teleponin semua temen lu, bro gue baru bangkrut, lo ada kerjaan nggak buat gue kerjain apain aja. Sampai tukang bakminya kesian sama gue. Dikasih bakmi kok, lu kayaknya lagi puyeng nih bakmi dari saya gratis kok nggak usah bayar. Waduh, sampai digituin gue. Gila. Gue yakin lu juga gak akan percaya dengan cerita ini setelah melihat lu yang sekarang Iya, gue juga, kan. gue sebenernya juga nanti, masa sih? Itu lucu itu. Jadi ya emang namanya hidup kan lu nggak tahu. Tapi gue bersyukur gue bangkrutnya di umur 27 karena it teach me a lot. Iya. Dan umur 27 itu lu masih punya stamina untuk ngejer gapnya. Karena ketika lu fuck up secara keuangan, minimum lu butuh 2 tahun untuk ngebalikin ke normal. Itu gue lihat dari diri gue sendiri dan dari teman-teman gue yang fuck up secara keuangan ya. Oke. Maksudnya apapun itu, lu bangkrut kayak lu ke terjerumus pinjol kayak credit card debt kayak apapun itu ya, lu butuh 2 tahun men. Oke. Berarti ini misalkan teman-teman podcast gue sekarang yang masih SMA terus kayak udah kebayang nanti gue kuliah mau bikin bisnis segala macam apapun itu, dan kalaupun nanti ternyata ada gagalnya, gimana cara bangkitnya lagi kok? Karena jangan let's say baper. 2 tahunnya itu kan kalau lu sempat bangkrut dan bisa Jangan jadi kayak baper. sekarang nih. Jangan baper. Jangan baper. Emangnya kenapa lu bangkrut? You're so special gitu. Iya, Terus Tuhan gak cinta lagi sama lu gitu. Itu lo dengerin lo. Ah, gila itu. Oh. Lo iya kan, Iya, lu gak sespesial itulah gitu loh. Ya kan? Iya, Ya udah terus ya bangun lagi gitu loh. Karena kalau Iya, enggak iya. ya terus lu mau ngapain? Lu mau nangis pulang ke rumah orang tua lu. Iya benar-benar. Lah iya Malu lah. kan gitu Malu kan. Maksudnya lah. optionnya kan cuma 2. Lu kerjain lagi apa lu pulang ke rumah orang tua lu. Itu. Kalau bapak mak lu kaya mah gak apa-apa. Kalau pengusaha timah mah bapaknya mah gila. Duit lah ngalir terus. Tapi kebayang gak lu kalau misalkan lu udah dengan PD-nya, dengan bilang ke orang tua lu, tenang ma, tenang pa, aku bisa sendiri. Keluar dari rumah, sampai keluar rumah, lu bangkrut balik lagi ke rumah. Gengsi bos. Ih, lu kira gue waktu bangkrut gue pulang ke rumah untuk apa namanya minta duit sama bokap nyokap gue? Enggak. Demi Nggak bisa. Gak ada tuh datang kalau orang tua kayak Gue pulang ke rumah Bantu waktu itu gara-gara bener-bener gue gak ada duit buat makan. Gue sampai pulang gue cuma minta makan doang. Dah, gue pergi lagi. wow. Itu bener-bener Untuk, karena untuk melangsungkan hidup aja ya gitu. iya, jadi maksudnya emang gue lapar, gue gak ada duit ya kan. Iya. Gue pulang, mami lapar dong, masakin apa kayak gitu kan. Udah. Tapi minta duit. No way, no way. Wow, Saya wow, sudah wow, bersumpah wow, pada wow. diri saya Harga sendiri tidak diri. akan terima duit dari orang tua lagi sejak mulai kuliah. Pegang tuh kata-kata. Gila, iya. Jadi sejak waktu kuliah nyokap gue bilang nih duit mami yang terakhir kamu pegang dulu nanti mami cari lagi. Itu ada di kepala yang twing, gue nggak boleh minta duit lagi. Itu duit terakhir tuh 2000. Nah, 2000 itu duit terakhir tuh, bener-bener duit terakhir tuh. Diuangin sekarang cuma 20 juta, tapi kan bener-bener duit terakhir tuh gue udah nggak mau lagi sampai sekarang. Wow. Bener-bener mau gue ya nggak bisa makan, lu minta makan sama emak lu wajar lah ya. Iya. Emang Emak. lapar, Bo. Emang emak. Gue beneran gak punya duit hari itu, bener-bener sampai gue pulang minta makan ya kan, udah. Terus kadang-kadang gue ke tempat kakek gue dipanggil gitu kan, dikasih makan juga sama dia, dia tahu gue lagi bangkrut, makanya kan gue nggak pernah minta kan, makanya dipanggil suruh kerjain apa, terus dikasih angpau dikit gitu kan, lumayan buat menyambung duit bensin gitu. Iya. Sedih banget pokoknya dulu itu, gila itu. Sekeras bener-bener itu ya hidup ya. Aduh, Gila. pedes. Gimana Jack? Gue dari tadi masih kayak, kalau misalkan juga gue di mikir. posisi itu gimana? Gitu kayak. Bisa kali ya, gue semoga aja Bisa. gue harus bisa Bisa, lah. sebenarnya Harus bisa. bisa lah. Yang penting lu satu nggak gengsi ya. Kamu maksudnya kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu terlalu Gengsi. takut pada gengsi dan terlalu takut susah. Betul. Susah itu sementara. Ah. Susah itu paling berapa bulan sih? Gua aja cuman berapa? 2 tahunan lah. Kagak terlalu gimana-gimana. Oh, I see. 2 tahun ya. Oke, kalau gitu kok coba kalau misalkan kayak gitu buat teman-teman podcast yang sekarang masih sekolah, yang baru mulai kuliah, tips and triknya kalau misalkan mereka pengen bangun bisnis kayak kalau lu Kalau mau bisnis atau kerja, satu, nothing is
ever easy ya. Oke. Kalau gampang semuanya udah kaya. Iya, pasti dong. Ya kan? Semakin susah bisnisnya, semakin susah kerjaannya. Kalau lu bisa endure and lu bisa mastery. Endure tuh maksudnya lu lewatin dulu deh semua susahnya, lu dimaki-maki, diomelin dan segala macam. Kemudian lu bisa mastery atau lu bisa menjadi expert di bidang yang susah itu, they will pay you well. Mereka akan bayar lu dengan bagus. Nggak ada ceritanya lu disuruh kerjain sesuatu yang easy kemudian mereka bayar lu banyak. Itu mak bapak lu doang. Iya, Bayarin lu itu. Harus Iya. digarisbawahi ya. Iya, betul. Karena semakin mudah pekerjaan itu, nggak mungkin dia bayar lu mahal-mahal. Semakin sulit pekerjaannya, mereka akan bayar lu mahal. Iya. Lu nggak percaya, lu ganti bolam lampu rumah. Lu dicas 10.000 aja lu udah marah-marah ganti gini doang ya kan? Iya. Coba lu ganti bolam mercusuar Pak. Effort ya. Iya, Effort. banget Nah, ngerti sih. kan maksudnya kan? Iya, Sama-sama iya, ganti iya. bolam nih, tapi satu jauh lebih susah. Iya. Nah, lu akan dibayar lebih mahal. Iya. Sesimpel itu. Ah. So nothing will ever come by easy. Jadi ya endure and then mastery. Dapat duit baru itu. Itu. Karena gengsi nggak akan ngehidupin lo. Gitu. Iya. Dicatat tuh tadi semua tips-tips dari Kolung itu karena gue catet di Iya. pikiran gue. Mental note ya. Iya. Pokoknya ini kamera mati langsung gua ke belakang catat lagi. Iyalah, ini benar-benar tips yang berguna banget sih pastinya, apalagi Yoi. kita para teenagers ya kan yang masih bingung mau kemana, masih Iya, ngeraba lah intinya kan Gen kok Z, ke Gen Z. depannya. Kayak banyak mau tapi kayak sedikit juga yang mau dikerjain gitu kan. Namanya juga Gen Z ya kan. Udah kayak tadi dibilang dinikmatin dulu misalnya kayak dapet omelan lah, dihajar sana sini, jangan kita kan Gen Z tuh selalu dikenal dengan mental lemah. Ya kan. Ditegur dikit langsung resign. Mental gua kan. Ini dikit nggak bener nih kan. Jadi kayak ya sebenarnya harus dilaluin ya kok ya. Iya, dan sebenarnya jangan mengeneralisir Gen Z ya. Maksudnya ada kata-kata orang Jepang bahwa lu nggak boleh memaki-maki diri lu sendiri karena di dalam diri lu sendiri itu orangnya denger gitu loh. The real person here gitu loh. Dan gue juga setuju karena beberapa kayak orang anak-anak yang gue didik dari umur 16 tahun yang memang mereka umur 16 udah join dengan kita dan masuk benar-benar masuk training dengan kita dan hari ini pegang-pegang divisi dan pegang unit bisnis. Hari ini mereka umur 21 udah punya rumah satu, rumahnya udah selesai di kampung, mereka udah selesai bangun. Ada beberapa yang punya kambing sampai dengan 30. Ada satu yang sekarang udah selesai rumah lagi mau beli mobil. Jadi jangan mengeneralisir Gen Z begini begitu. No, yang ada lu maunya gimana nih gitu loh. Kayak lu ngeliat kita nih anak-anak sepantaran gue juga orang-orang yang sepantaran gue juga nggak semuanya bisa kayak gue begini. Maksudnya mengejar sesuatu. Kebanyakan juga maunya nyantai, maunya yang gampang-gampang aja. Ya lu bisa bayangkan orang umur 37 tahun sampai 40 tahun pulang main game di handphone. Ya maksudnya lu nggak punya sesuatu yang lebih produktif untuk menunjang hidup lu gitu kan. Dimana akhirnya anaknya udah mulai gede, cicilan rumah ada, cicilan mobil ada, ujung-ujungnya lu kerja untuk bayar cicilan. Jadi hidup lu shit gitu loh nanti jadinya. Jangan sampai kehidupan mengejar lu pergilah mengejar kehidupan. Apa yang lu mau nih? Lu mau jalan-jalan ke luar negeri tiap 3 bulan sekali? Kejar dong. Pakai apa ya? Pakai duit lah. Masa pakai pinjol? Iya kan? Iya benar. Gitu aja sih sebenarnya sih. Karena kalau enggak apa ya, jangan mengeneralisir Gen Z semuanya begini semuanya enggak kok. Anak-anak kita terbukti semua kok, anak-anak gua di bawah mau panas mau hujan, apalagi teknisi-teknisi yang masih muda. Gua didiknya udah kayak perang militer men, karena lu mau panas mau hujan nggak ada sih ceritanya sih lu kagak masuk kemudian alasan panas pak, hujan pak, bisa gua hajar tuh bener-bener tuh. Gua nggak peduli, kenapa? Lu mau make something of yourself, lu mau merubah jalan hidup lu, kemudian lu nggak bisa membuat Tuhan yang di atas itu terharu dengan effort lu, what the fuck gitu kan. Terus gue suruh kasihan gitu sama lu. Lo iya dong, bener dong. Lu harus kerja keras, bener-bener keras. Sampai kalau bisa jari lu potongin nih, lu kasih gitu kan. Sampai Tuhan sendiri melihat, oh oke lah, lu pantas lah. Naik level lah ya kan. Seenggaknya lu udah nggak jelek-jelek lagi lah. Seenggaknya lu udah bisa punya rumah, punya mobil. Karena kalau cita-cita lu cuma pengen punya rumah, punya mobil, anak sekolah lulus kuliah, jalan-jalan ke luar negeri setahun sekali mah gampang bos. Kerja keras. Gampang, bener deh, gampang itu mah nggak susah. Kecuali kalau lu cita-citanya gue kepengen kaya raya. Nah, itu ceritanya oke, gitu kan. Itu susah nih gitu kan. Cuman kalau lu hanya kepengen punya rumah satu, mobil satu, anak-anak lulus kuliah mah gampang, Pak. Bener deh, gampang itu. Berarti tergantung orangnya ya kok ya. How you position yourself aja. Mimpi lu tinggi sesuai dengan effort nggak? Mana ada sih orang mimpi tinggi kemudian effortnya kagak ada. Kagak usah Bapak lu yang ini bikin. ya, iya benar-benar.
Tapi itulah yang gue lihat ke banyak anak-anak sekarang ya. Jadi memang kesalahan orang tuanya itu menurut gue 70%. Karena orang tuanya dulu susah, pola pikir mereka, gue nggak boleh anak gue susah gitu kan. Akhirnya anaknya dimanja. Dan gue jujur ngomong aja, sorry gue nggak ngata-ngatain, di pola ekonomi lebih ke bawah itu lebih banyak memanjakan anak. Pola ekonomi ke atas, orang tuanya pintar-pintar. Justru yang nanggung dan ke bawah ini memanjakan anak. Dan anaknya itu dibikin seolah-olah pangeran dan tuan putri di rumah, ngapa-ngapain nggak boleh. Akhirnya begitu lulus kuliah nggak ngerti ngapa-ngapain juga, gitu kan. Justru anak-anak orang kaya ini memang dididik dari kecil keras, disuruh kerja, disuruh apa, masuk ke perusahaannya mulai dari bawah. Nggak ada tuh ceritanya mulai dari manajer, no. Gitu. Nah, lu harus lihat itu gitu. Jadi gue melihat juga banyak anak-anak yang ekonominya ke bawah, dari keluarga ekonominya ke bawah itu dimanjakan. Nah, poinnya apa sih? Bapaknya juga nggak punya duit cukup buat anak itu hidup sampai mati kan, gitu loh. Lah sedangkan anak orang kaya banget aja, mereka dididik keras, men. Sekolah harus achievementnya tinggi, udah gitu harus kerja ini, kerja itu, ya kan? Kalau nggak, lu nggak boleh pakai, lu nggak boleh jadi kerja di perusahaan bapaknya, gitu kan? Semuanya udah stres, men, tingkat tinggi, men. Jadi udah nge-push. Jadi nggak heran gitu loh kalau anaknya orang kaya akan jadi orang kaya. Betul. Iya kan bener kan? Betul, Didikannya gila, men. Mentalnya menurun. Betul. Nah itu justru yang ekonomi ke bawah malah tidak mendidik itu. Loh bapak lu susah nih kerja kayak begini. Ya lu seenggaknya harus ngerti kerja susah. Baru lu sama lo sama gua. Itu. Lo iya dong. You need to work harder, faster, longer. Baru lu bisa lebih di atas dari apa yang orang tua lu ajarin lu. Kalau enggak, udahlah bos. Nah, itu pesannya dari Kololung udah pastiin lu catat, lu tanam baik-baik nih di otak lu. Karena siapa tahu omongan dari Kololung bisa jadi jalan lu sukses. You never know. Yes, man. Tuh. Oke. So, thank you so much. Thank you. Thank you so much buat Domong Podcast. Thank you so much buat podcast gue juga. Dan terima kasih banyak waktunya juga Kololung. Sama-sama. Dan semoga pesan-pesan dari Kololung, dari gue Jack, dari Zevanya juga bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.